siang pemirsa. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi lain yang tentunya tajam, dalam, dan menghibur yang akan menemani Anda selama 5 menit ke depan, tentunya bersama saya, Nur Nabila. Inilah Kampus News Update. Pemirsa, kali ini kita akan mengulas kegiatan pembelajaran mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang berlangsung pada hari Selasa 16 September 2025 di ruang 11 Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada pertemuan kali ini, kelas langsung dimulai dengan sesi praktek simulasi reportase oleh kelompok 1. Kelompok 1 yang terdiri dari Siti Nur Alisa, Ilyas Kamilul Insan, Dinda Mulyani, Farhan, dan Sajid. Mereka menampilkan simulasi berita mengenai kecelakaan lalu lintas, di mana dua pengendara motor saling bertabrakan akibat mengantuk dan ngebut. Dalam praktek tersebut, Siti Nur Alisa berperan sebagai news anchor. Ia dinilai mampu membawakan berita dengan baik dan penuh percaya diri. Sementara itu, Ilyas tampil sebagai reporter. Penampilannya cukup baik, namun ada beberapa catatan penting yang harus dipelajari. Antara lain, perlunya lebih fokus menatap kamera, serta mengolah kata secara mandiri. Catatan ini muncul karena berbeda dengan news anchor yang menggunakan prompter. Reporter justru harus bisa merangkai kata-kata secara langsung, sesuai dengan situasi di lapangan. Meskipun demikian, kelompok 1 menuai pujian dan apresiasi dari teman-teman lainnya, karena mereka mampu menampilkan simulasi reportase ini dengan cukup baik, meskipun waktu latihan mereka yang relatif singkat. Setelah praktek berlangsung, dosen kemudian memberikan materi tambahan. Topik yang dibahas meliputi perbedaan antara informasi dan wawancara, teknik wawancara, persiapan sebelum wawancara, hingga bentuk-bentuk wawancara itu sendiri. Selain itu, dosen juga kembali menerangkan tentang teknik reportase, serta memperkenalkan istilah ROSS, yaitu Reporter on the Spot System. Konsep ini menggambarkan posisi dan peran reporter saat membawakan berita. Pemirsa, ROSS terbagi ke dalam 4 jenis bagian. Pertama, reporter on the spot on the screen. Artinya reporter hadir langsung di lokasi kejadian dan wajahnya tampil di layar televisi. Model ini sering digunakan untuk memberikan kesan faktual dan dramatis, sehingga penonton merasa seolah-olah ikut menyaksikan situasi di tempat kejadian. Kedua, reporter on the spot of the screen. Artinya reporter tetap berada di lokasi kejadian, namun wajahnya tidak ditampilkan. Hanya suara reporternya saja yang terdengar. Sementara itu visual yang ditampilkan berupa gambar situasi di lapangan. Jenis ini sering digunakan jika fokus utama liputan adalah peristiwa, bukan penampilan dari reporter. Ketiga, reporter of the spot on the screen. Pada model ini, reporter tampil di layar, tetapi sebenarnya ia tidak berada di lokasi kejadian. Reporter biasanya melaporkan dari studio atau tempat lain, sambil menyampaikan informasi berdasarkan data dan rekaman yang sudah tersedia. Keempat, reporter of the spot of the screen. Pada jenis ini membuat reporter tidak tampil di layar, dan hanya suaranya saja yang terdengar sebagai voice over. Jenis ini biasanya dipakai untuk paket berita singkat, di mana visual sepenuhnya menampilkan gambar peristiwa tanpa kehadiran reporter. Dengan memahami 4 jenis ROSS ini, mahasiswa diharapkan mampu memilih format yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan liputan. Sebab, setiap jenis memiliki kekuatan dan fungsinya masing-masing dalam menyampaikan pesan jurnalistik. Itulah rangkaian kegiatan pembelajaran mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita pada hari Selasa 16 September tahun 2025.
Semoga praktek reportase ini menjadi bekal penting bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan jurnalistik di lapangan. Saya Nunabila pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Kampus News Update hari ini. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas Anda kembali dan sampai jumpa.